يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari salat tahajud adalah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Salat tahajud adalah salat sunnah satu-satunya yang diperintahkan langsung disebutkan di dalam Al-Quran, lengkap dengan keutamaannya. Salat tahajud hukumnya sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan. Berikut ini ada beberapa keajaiban salat tahajud yang akan didapatkan bagi orang yang rutin melakukannya. Yang pertama, terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai janji Allah bagi yang menunaikan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, dihapuskannya dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan diri dari penyakit. Hadis riwayah Imam Tirmidzi. Tak hanya menghapus dosa, dalam hadis tersebut keajaiban sholat tahajud juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, yaitu dapat mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit. Yang ketiga, dikabulkannya doa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayah Imam Bukhari. Yang keempat, dijanjikan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan dan sholatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayah Imam Tirmidzi. Lalu yang kelima,
mendapat ganjaran yang setimpal di akhirat. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Lalu yang keenam, menjaga kesehatan rohani. Keajaiban sholat tahajud juga dapat menjaga kesehatan rohani dan membuat kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan pujian kepada siapa saja yang mau sholat tahajud. Dia juga akan memasukkannya ke dalam kelompok hambanya yang baik-baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Imran, mereka itu tidak sama dengan ahli kitab. Itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa waktu di malam hari sedang mereka bersujud sembahyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lainnya bersabda, siapa sholat malam dengan sebagus-bagusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 9 perkara. Terdapat 5 perkara yang akan diberikan di dunia dan 4 perkara di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia adalah sebagai berikut. Pertama, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Kedua, tanda ketaatannya akan kelihatan di wajahnya. Ketiga, dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Keempat, dijadikan orang yang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Kelima, Allah menjadikannya sebagai orang yang bijak, yakni dia dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang alim. Sedangkan 4 keutamaan di akhirat adalah sebagai berikut. Pertama, wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan. Kedua, mendapatkan keringanan ketika dihisab. Ketiga, menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar. Keempat, catatan amalnya akan diberikan di tangan kanan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah keajaiban sholat tahajud yang akan didapatkan bagi orang yang rutin melakukannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga Allah berikan balasan kebaikan-kebaikan dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.